Sebaya muda, udah lama ya kita nggak ketemu lagi di Opini Ngalam. Dan kali ini spesial banget karena kita mau tanyain ke orang-orang tentang gimana sih cara mengkonsumsi produk yang baik dan mau dibawa kemana setelah itu. Ya udah, langsung aja yuk kita tanyain. Seberapa banyak sih sampah yang ditimbun di rumah? Nggak banyak sih, paling sampah habis makan pesen dari GrabFood atau GoFood, sama sampah bekas sabun cuci, sabun mandi sama sampo, udah gitu-gitu aja sih mas. Kalau di rumah pribadi sih standar-standar aja mas, ya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, karena kan ibu rumah tangga nggak terlalu banyak masak gitu. Cuma itu pengambilan di wilayah kampung kayaknya kurang bagus dah, nggak rutin setiap hari itu aja. Ya satu kresek gede lah. Tahu nggak cara mengolah sampah makanan? Maksudnya bekas makanan gitu? Iya. Oh, wah, nggak tahu sih mas. Biasanya dipisahin ya mas ya. Jadi yang gampang terurai sama yang enggak. Ya kalau di tempat saya cuma dipisah aja sesuai yang plastik-plastik, yang sayur-sayur gitu aja, basah-basah gitu. Lebih sering beli produk lokal atau impor? Produk lokal. Kayaknya saya ke impor dah mas. Impor ya? Iya. Alasannya? Apa ya, dia lebih itu lebih praktis itu, terus rasanya lebih simpel gitu loh. Sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau walaupun barang lokal, tapi kalau dia kualitasnya bagus ya saya pilih. Oke. Nggak harus barang impor. Lebih sering mana sih beli produk yang instan atau alami? Kalau saya suka instan, lebih praktis. Suka yang alami mas. Oke. Kenapa? Saya pencinta ini sih, produk-produk alam ya. Termasuk sesuatu yang nggak harus diolah banget gitu loh. Jadi mentah pun masih bisa dimakan, ya mending. Nah, semua topik yang kita tanyain tadi ternyata punya impact besar loh buat alam kita sebagai muda. Semakin kita bijak dalam mengkonsumsi dan mengolah setelahnya, maka semakin aman juga alam kita dari kerusakan-kerusakan yang tentunya nggak kita pengenin. Biar lebih jelas, yuk dengerin penjelasan dari Kak Cynthia selaku koordinator Earth Hour Kota Malang. Halo Sebaya Muda, aku Cynthia dari komunitas Earth Hour Malang. Nah, komunitas Earth Hour Malang ini pengen ngajak teman-teman untuk bisa ikutan kampanye namanya Beli Yang Baik. Kenapa? Soalnya dari kampanye Beli Yang Baik ini kita mau ngajak teman-teman untuk bisa jadi konsumen yang bijak. Nah, sebagai teman-teman muda, itu kan pasti suka nih yang namanya konsumsi barang, suka beli-beli barang. Nah, kita tuh sebagai konsumen punya peran penting untuk bisa menentukan lingkungan yang sustainability atau keberlanjutan. Kayak dari kita beli produk-produk barang di supermarket, di pasar, atau mungkin produk-produk online. Nah, kita tuh penting banget tuh bisa menentukan gimana barang-barang kita beli dan jenis-jenis apa yang barang kita beli dan bagaimana pengolahannya pada saat kita udah nggak pakai itu lagi. Nah, makanya kita punya 6 poin di kampanye BYB ini. BYB itu menerapkan 6 poin. Yang pertama, beli yang lokal, beli yang eco-label, beli yang alami, beli yang perlu, dan beli yang awet. Terus terakhir, mau dibawa kemana. Dari sini kita bisa belajar gimana bahwa sebenarnya dari setiap kali kita itu belanja barang, semuanya itu berpengaruh. Dari gimana cara proses pembuatan si barang itu, terus pas kita memakainya, sampai nanti bakal dibuang tadi yang aku bilang. Jadi, di kampanye Beli Yang Baik, kita mendukung teman-teman untuk bisa support produk-produk lokal. Nah, itu adalah poin dari beli yang lokal. Kenapa itu penting? Karena dengan kita mendukung produk lokal, kita bisa mendukung ekonomi petani lokal di negara kita, terus nelayan-nelayan, dan juga pelaku UMKM atau pelaku usaha-usaha kecil gitu. Nah, selain itu, selain ngebahas dari segi ekonominya, kita juga mendukung menekan polusi udara dari segi distribusi barang. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu, barang-barang impor itu tuh sebenarnya punya peran terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca dari distribusi barang melalui dari kendaraan-kendaraannya gitu. Kayak misalkan bayangin produk impor gitu dikirim ke sini, dia naik kapal dulu, terus ada lagi naik kendaraan truknya, terus naik kendaraan-kendaraan lainnya, dan itu kan jadinya banyak tuh kendaraan. Nah, ketika kita mendukung produk lokal, jadinya kendaraan itu bisa
lebih minim yang dipakai gitu kan, artinya gas emisinya pun juga bisa ditekan kayak gitu. Terus habis itu beli yang baik juga mengingatkan teman-teman untuk bisa aware sama setiap sisa konsumsi yang dihasilkan dari teman-teman gitu. Jadi misalkan ya kita ngomongin kita suka makan nih setiap hari gitu kan, pastinya dong. Nah terus kita makan nih berlebihan, terus habis itu kan jadi sisa nih, terus sisanya kemana? Terus dibuang gitu aja. Nah itu tuh sebenarnya juga bahaya. Kita harus tahu kalau sebenarnya sampah yang terkumpul di tempat pembuangan akhir itu TPA, itu tuh sebenarnya nggak boleh tuh ada sampah makanan dicampur dengan sampah plastik atau sampah anorganik. Itu sebenarnya TPA juga tadi berperan dalam penghasilan gas emisi rumah kaca, gas emisi rumah kaca. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa lebih baik dalam mengolah sampah makanan, misalkan dibikin kompos, atau teman-teman bisa olah jadi namanya kayak ekoenzim kayak gitu. Nah itu teman-teman bisa searching tuh, bisa cari lebih dalam lagi sebenarnya gimana sih dengan sampah makanan ini. Kalau kita tuh bisa nggak cuma dengan langsung ngebuang, tapi kita bisa tadi dengan mengolahnya lagi, karena sebenarnya setiap sisa konsumsi kita itu selalu masih punya manfaat. Nah salah satunya kayak makanan tadi. Nah kurang lebih gitu teman-teman. Makasih udah mendengarin penjelasan dari aku. Ayo kita jaga bumi kita untuk bisa lebih hijau lagi. Ini aksiku, mana aksimu? Jadi gitu Sebaya Muda, ayo kita jaga lingkungan kita dengan cara beli yang baik, beli yang lokal, dan bijak dalam mengolah sampah yang kita punya. Itu tadi opini ngalam kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Bye! 102.1 Kalimaya Baskara